Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Agnijar dari kelas 11 IPA 2. Seperti yang diketahui, apresiasi seni rupa merupakan aktivitas mengindra, merasakan, menikmati, menghayati, dan menghargai nilai-nilai keindahan dalam karya seni, serta menghormati keberagaman konsep dan variasi konvensi artistik eksistensi dunia seni rupa. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan bab yang sedang dipelajari, saya ingin berapresiasi dan memperlihatkan 3 lukisan yang masing-masing dari pelukis yang berbeda. Satu di antaranya adalah lukisan yang menarik perhatian saya. Check it out! 1. Barli Sasmita Winata. Lukisan bunga matahari yang dilukis oleh Barli Sasmita Winata pada tahun 1990. Barli Sasmita Winata adalah pelukis beraliran realis asal Bandung yang lahir pada tanggal 18 Maret 1921. Beliau memulai belajar melukis di studio milik Jos Pluimens, seorang pelukis asal Belgia yang tinggal di Bandung. 2. Basuki Abdullah. Lukisan yang kedua berjudul Kakak dan Adik yang dilukis oleh Basuki Abdullah pada tahun 1971. Basuki Abdullah adalah pelukis beraliran realis dan naturalis asal Surakarta yang lahir pada tanggal 27 Januari 1915. Beliau merupakan anak dari pelukis Abdullah Suryo Subroto. 3. Apandi Kusuma. Lukisan yang terakhir ini adalah lukisan yang menarik perhatian saya. Lukisan kepala kuda yang dilukis oleh Apandi Kusuma pada tahun 1959. Apandi Kusuma adalah pelukis beraliran realis dan abstrak asal Cirebon yang lahir pada tanggal 18 Mei 1907. Beliau sering ditunjuk oleh pemerintah Indonesia saat itu untuk mewakili Indonesia di pameran beberapa negara, seperti Brazil, Italia, Belanda, India, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, saya akan mengapresiasi lukisan kepala kuda karya Apandi Kusuma melalui beberapa aspek penilaian apresiasi seni rupa. Yang pertama ada aspek ide atau gagasan. Memiliki pertanyaan tersendiri kenapa Apandi Kusuma memilih kuda sebagai objek lukisan ini adalah alasan saya ingin mengapresiasi lukisan tersebut untuk menyimpulkan makna dan gagasan dari lukisannya. Yang kedua, aspek penguasaan bahan atau penggunaan teknik. Lukisan ini dilukis dengan cat minyak di atas media kanvas, dan sejak 1950-an, Apandi mulai mengerjakan teknik melukis protot, yakni menorehkan cat langsung dari tubnya. 3. Aspek ukuran. Lukisan ini dilukis dengan posisi potret atau berdiri. Namun, sayangnya ukuran dari lukisan kepala kuda ini tidak dapat diketahui secara pasti. Yang keempat, aspek wujud. Secara visual, lukisan ini hanya menampakkan satu ekor kepala kuda dengan tatapan mata yang sayu, serta hanya bisa dilihat dari satu sisi dan dinikmati keindahannya saja, atau yang disebut lukisan dua dimensi. Yang kelima, ada aspek kegunaan. Lukisan ini termasuk seni rupa murni, jadi karya seni yang tercipta bebas dengan fungsi yang lebih mengutamakan keindahan dan kepuasan pandangan mata saja, sehingga biasanya sering digunakan hanya sebagai pajangan. Yang keenam, ada aspek gaya atau corak. Lukisan ini memiliki gaya abstrak, namun semi realis tampak pada objek kepala kuda. Karena lukisan ini dilukis pada tahun 1959, dan pada masa itu merupakan masa proses peralihan beliau dari gaya realis menuju abstrak. Warna yang digunakan pun tidak kompleks, yaitu hitam. Meskipun ada warna lain seperti biru dan abu kekuningan, menurut saya itu hanya untuk menonjolkan objek kepala kuda tersebut. Dan yang terakhir ada aspek kreativitas. Yang menjadi daya tarik dari lukisan ini sehingga saya bisa mengapresiasi adalah cara Apandi Kusuma menyampaikan pesan tersiratnya. Karena simbol kuda sendiri merupakan kegigihan, semangat, dan pantang menyerah. Tapi dalam lukisan ini memperlihatkan sosok kuda yang seolah bersedih dan merenung.
Tak lupa juga dari cara beliau mengkombinasikan teknik basah dan sedikit plotot sebagai khas. Nah, karena semua aspek penilaian apresiasi seni rupa sudah diketahui, melihat dari ide, penguasaan bahan, penggunaan teknik, ukuran, wujud, kegunaan, gaya, corak, dan kreativitas, lukisan karya Apandikusuma ini dapat disimpulkan makna bahwa beliau ingin menyampaikan pesan seseorang selalu mempunyai kepribadian yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Seseorang yang selalu tampak kuat di luar, mempunyai kesedihan di dalamnya. Itulah alasan kenapa saya memilih lukisan ini, karena beliau bermaksud menyampaikan dua kepribadian dan maknanya tersendiri tersampaikan dengan baik kepada yang melihat. Sekian apresiasi saya untuk lukisan karya Apandikusuma. Semoga kita semua semakin menghargai dan mengapresiasi karya-karya dari para seniman di Indonesia, agar semakin banyak yang berani menorehkan karya dan tentunya menjadi kebanggaan masyarakat juga negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.